Assalamualaikum, welcome back to Pembarangan. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman ibu saya dengan penyakit GERD-nya atau gastroesophageal reflux disease atau yang lebih dikenal dengan penyakit asam lambung naik. Nah, jadi gini guys, di bulan Agustus tahun 2019, ibu saya tuh mulai menampakkan gejala-gejala seperti di tenggorokannya itu bermasalah. Jadi kalau buat nelan makanan itu sakit, kemudian tenggorokannya kayak terasa pahit, terus sulit untuk nelan makanan, bahkan tenggorokannya itu berlendir. Terus kemudian dia itu juga batuk-batukan. Dada itu juga terasa, area dada kayak gitu terasa kayak sesak. Buat nafas itu sulit kayak bunyi gitu loh guys. Nah, kemudian juga timbul gejala nyeri tulang juga. Nah, waktu itu kan ibu saya nggak tahu itu gejala apa kan, dikirain batuk biasa sama nyeri tulang biasa. Akhirnya ibu saya juga langsung minum obat batuk dan obat nyeri tulang tanpa sebelumnya itu konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Akibatnya jadi pupnya itu jadi sulit. Jadi kalau buat BAB itu sulit, bahkan jadi berdarah kayak gitu loh guys. Jadi akhirnya takut langsung pergi ke dokter. Nah, dari sana itu diberikan obat ambeien sama buat meredakan gejala yang saya sebutkan tadi kayak gitu. Nah, ambeiennya sudah berhenti, tapi yang masalah di tenggorokan, dada, perut itu bukannya malah semakin mereda, tapi tambah semakin menjadi-jadi kayak gitu, bahkan semakin parah. Nah, jadi kalau seingat saya itu di malam tahun baru tahun 2020 itu ibu saya di sana tuh mulai kayak muntah-muntah kayak gitu, terus lemes, bahkan kayak mau pingsan kayak gitu kan. Bahkan ibu saya itu sudah mulai dari sebelumnya itu juga nggak nafsu makan, jadi karena dia tuh kurang makan akhirnya jadi lemas, terus kemudian berat badannya itu turun drastis kayak gitu guys. Jadi selama ini itu masih tetap rutin untuk konsumsi obatnya, tapi karena penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh, malah itu lebih parah lagi guys. Jadi lebih perut bagian atas dekat ulu hati itu kayak bantat gitu, kayak bengkak, terus juga kayak ada, menurut beliau itu ada kerasa kayak benjolan, dan benjolannya itu bisa pindah dari yang perut bagian atas di kanan kemudian pindah ke kiri kayak gitu. Dan dada itu juga dia tuh terasa kaku kayak gitu loh. Pokoknya yang bermasalah itu mulai dari perut bagian atas sampai ke arah dada, sampai ke sini, sampai ke tenggorokan. Nah kayak gitu, terus kayak juga timbul kayak ada kayak ganjalan di belakang tenggorokan kayak gitu. Terus dia tuh mulai mengalami gejala heartburn, seperti kayak perasaan terbakar atau kayak sensasi terbakar atau panas di bagian ulu hati sampai ke dada, sampai bahkan sampai di di tenggorokannya kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Dan yang lebih parah lagi itu beliau tuh nggak bisa tidur guys. Jadi dia tuh bukan nggak bisa, jadi dia tuh mengalami gejala insomnia sama anxiety yang terlalu berlebihan. Jadi tiap malam itu beliau itu sulit untuk tidur, dan kalaupun bisa tidur itu tidurnya tuh sebentar aja guys. Jadi sebentar kayak kebangun kaget kayak itu, terus tidur lagi, terus bangun lagi, jadi nggak bisa nyenyak pokoknya intinya kayak gitu tidurnya. Dan beliau itu selalu cemas kalau dia tuh takut untuk meninggal. Jadi kita itu anak-anaknya itu disuruh untuk di sekeliling tidur nemanin dia. Jadi dia tuh kayak takut suatu waktu itu mau meninggal kayak gitu kan. Nah, karena gejala-gejala yang dirasakan itu bukannya semakin mereda, malah semakin parah, bahkan sampai ibu itu udah nggak bisa beraktivitas lagi. Jadi terbaring terus di tempat tidur. Kalaupun dipaksakan untuk jalan ya kayak gitu tuh kayak kerasa pusing, terus kayak kepengen mau pingsan aja kayak gitu kan. Akhirnya karena masih belum ada perubahan yang signifikan, langsung pergi ke rumah sakit. Nah sebelumnya kan ke dokter umum dulu, ke dokter yang buka praktek sendiri di rumahnya gitu loh guys. Nah kemudian ibu kan langsung ke rumah sakit, ke dokter penyakit dalam. Nah dari sana itu dicek di lab kayak gitu kan, mulai cek radiologi, uji EKG untuk ngecek fungsi jantungnya, kemudian dicek lab untuk mengetahui sel darah merah, putih, trombosit, dan juga cek urin, cek kadar gula darah, kemudian sama cek fungsi ginjal sama hati. Dan semua itu tahu nggak sih guys, kalau semuanya itu hasilnya itu normal, baik-baik saja, nggak ada masalah. Kok kayak gitu ya? Jadi kayak kita loh, kok ya semuanya itu normal tapi sakitnya itu parah kayak gitu guys. Nah akhirnya kan disarankan untuk USG perut. Nah di USG perut ini didiagnosis kalau ibu terkena infeksi saluran kemih, dan tapi ringan. Jadi hanya disarankan untuk korban minum air putih, dan waktu itu juga diberi antibiotik. Nah dari sana itu kita itu tahu kalau ibu itu diduga ada gejala GERD. Jadi sebenarnya kalian jangan kaget kalau waktu sekalian itu cek di laborat yang seperti saya sebutkan tadi itu semua normal semua, tapi gejala yang kalian rasakan itu benar-benar nyata.
Jadi sebenarnya untuk uji penyakit GERD itu ada sendiri guys. Jadi kayak dia tuh harus uji tes endoskopi kalau nggak salah, itu kayak ada selang yang dimasukkan ke dalam perut kayak gitu untuk deteksi di dalam kondisi lambung itu bermasalah atau enggaknya kayak gitu kan. Tapi berhubung di daerah saya itu buat tes endoskopi itu nggak ada, jadi kita tuh harus pergi ke Surabaya. Jadinya kan ya udah, jadi kayak gitu kita tuh cek-cekin tadi itu belum bisa ditemukan sebenarnya. Masih belum bisa diputuskan kalau itu benar GERD, jadi hanya dugaan penyakit GERD, jadi bukan langsung dipastikan penyakit GERD kayak gitu. Nah, mulai dari sana itu langsung searching di internet itu tentang apa sih GERD itu, penyebabnya itu apa, gejalanya itu seperti apa, pantangannya itu apa yang harus kita lakukan, obat-obatannya itu seperti apa, kayak gitu pokoknya internet. Jadi saya tuh banyak baca jurnal penelitian internasional, kemudian pengobatan juga sampai pengobatan itu seperti apa, sampai juga artikel kesehatan kayak gitu. Saya banyak baca kayak gitu. Jadi dengan gitu tuh tujuannya itu biar saya tuh tahu gimana cara untuk menangani penyakit yang lagi diderita oleh ibu saya kayak gitu kan. Oh ya, selama ini itu selalu pindah dari satu dokter ke dokter lain ke dokter lagi. Nah itu ibu itu diberi obat-obatan itu tetap sama kayak mulai dari antasida, omeprazol sampai di dokter yang terakhir itu diberi obat proton pump inhibitor. Ternyata obat proton pump inhibitor itu efektif banget pokoknya. Jadi setiap muncul kayak gejala panas di daerah perut atas sampai dada kayak gitu, itu di sama obat ini tuh langsung terdeteksi, jadi langsung hilang kayak gitu. Nah tapi permasalahannya itu hilangnya itu ya hilang langsung, tapi nanti muncul lagi kayak gitu. Jadi masih belum ada menunjukkan perubahan yang benar-benar signifikan kayak gitu. Akhirnya kan kita tuh juga bingung kan, kayak kok bisa kayak gini, apalagi kalau sudah mata kasihan kan ibu kalau nggak bisa tidur, kalaupun malam itu nggak bisa tidur, dan kalaupun siang bisa tidur itu hanya sebentar saja kayak gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Terus juga semakin kurus tubuh itu sudah semakin capek nggak karuan kayak gitu kan guys. Jadi saya tuh mulai cari-cari tentang pengobatan untuk mengobati penyakit GERD itu, sampai saya ketemu Instagramnya Dr. Jadul Akbar. Nah di sana kan beliau itu banyak membahas tentang pengobatan tradisional, termasuk juga untuk mengobati penyakit GERD itu. Nah dari sana itu saya tuh mulai deh cari-cari jurnal penelitian tentang pengobatan tradisional. Nah, ternyata di luar negeri itu sudah banyak guys jurnal penelitian tentang pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit GERD. Mulai dari kayak akar manis atau licorice, terus kemudian atis manis, kemudian jahe, apa tuh namanya, sampai juga jeruk nipis kayak gitu. Pokoknya intinya semua yang dibilang sama dokter Jadul Akbar itu di luar negeri itu sudah umum kayak gitu. Jadi mereka kayak udah tahu kayak gitu. Jadi kayak kita sendiri atau mungkin saya pribadi yang kurang informasi tentang pengobatan selama ini, pengobatan tradisional selama ini kayak gitu. Oh ya, sebenarnya ibu saya itu masalah utamanya dia itu nggak kuat sama obat-obatan kimia sebenarnya. Jadi kalau kebanyakan obat-obat kimia, apalagi yang kadarnya tinggi, dia itu jadi kayak jantung berdebar, terus juga sulit BAB kayak gitu. Jadi kayak sulit BAB karena masalah itu juga yang memicu buat kita untuk benar-benar yakin untuk pindah ke pengobatan tradisional. Nah awalnya itu masih rutin mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Nah tapi di malam hari itu kayak di sela-selanya gitu saya itu memberikan beliau itu minuman dari rempah dan limpang. Jadi kayak seduhan ataupun godokan dari rempah dan limpang itu. Nah awalnya itu 1 hari 1 kali kayak gitu kan. Tapi ternyata itu benar-benar guys, kata ibu saya itu perubahannya itu mulai kerasa. Jadi kayak di badan itu mulai terasa lebih enak, benar-benar beda gitu pokoknya intinya kayak gitu. Nah dari sana itu akhirnya kita itu langsung switch, langsung pindah ke yang awalnya dari obat dokter ke pengobatan tradisional kayak gitu. Yang awalnya 1 hari 1 kali jadi 1 hari 2 kali. Oh ya, selama perpindahan ini tuh nggak langsung mulus guys. Jadi kita itu juga perlu waktu untuk menyesuaikan takaran yang tepat untuk ibu minum kayak gitu kan. Jadi kalau dalam 1 hari ibu itu minum rempah sama limpahnya itu 1 hari 1 kali, itu nggak begitu efektif untuk meredakan gejalanya kayak gitu ya. Nah tapi kalau 1 hari 2 kali itu langsung enakan kayak gitu. Jadi kayak rasa sakitnya itu bisa terkontrol lebih lama, bahkan kayak lebih lama dari penggunaan obat-obatan kimia yang sebelumnya kayak gitu. Nah
Dan kalau porsinya itu satu gelas kecil itu kurang efektif juga, tapi kalau satu gelas besar, nah satu gelas besar ini kayak satu gelas yang biasa kita misalnya pesen es teh di warung-warung kayak gitu kan, gelasnya kayak besar-besar kayak gitu. Nah itu porsinya itu segitu guys. Jadi gini guys, jadi setiap orang itu kan respon terhadap obat-obatannya itu atau pengobatan itu kan berbeda-beda. Nah jadi kita itu khususnya buat kita yang lagi merawat orang yang lagi sakit itu harus peka ya, kira-kira yang cocok buat mereka itu yang seperti apa kayak gitu, pokoknya disesuaikan dengan kondisi orangnya masing-masing kayak gitu kan ya. Jadi sekitaran 3 bulan itu benar-benar perubahannya itu drastis banget, beda banget dari sebelum-sebelumnya yang awalnya itu terbaring di tempat tidur. Jadi beliau itu sudah mulai bisa beraktivitas lagi, maksudnya beraktivitas itu sudah mulai bisa bergerak, jalan-jalan atau melakukan sesuatu yang ingin beliau lakukan kayak gitu kan. Jadi gini guys, sebenarnya selama beliau tuh mengonsumsi pengobatan tradisional itu gejalanya itu masih ada, masih kerasa, tapi dengan skalanya itu yang jauh berbeda. Jadi kayak semakin perlahan-lahan itu semakin turun. Misalnya kalau skalanya jadi 9 jadi ke 7, kemudian jadi ke 6 kayak, jadi perlahan-lahan itu turun kayak gitu kan. Setelah 3 bulan itu sampai waktu 1 tahun itu ibu saya udah, meskipun lagi sakit, jadi beliau tuh masih bisa buat kerja bahkan ya guys, meskipun gejalanya masih ada tapi ringan. Sampai udah 1 tahun kemudian ini saya tuh sudah, ini di bagian perut itu udah mulai nggak, yang awalnya ada benjolan itu udah hilang. Kemudian kakunya juga hilang. Di dada itu juga kaku-kaku, kan biasanya kaku-kaku di dada itu juga hilang. Tapi yang masih ada itu kayak tenggorokan tuh masih berlendir, dan itu pun batuk itu kalau biasanya itu habis subuh-subuh kan, kalau masih dingin-dingin kayak gitu dia itu langsung ini apa tuh mulai batuk, dan batuknya itu nggak batuk terus-terusan gitu, cuma sesekali batuk kayak gitu. Nah gitu guys, jadi perubahan ibu rutin mengkonsumsi rempah dan rimpang semakin kesini itu benar-benar drastis banget pokoknya kayak gitu perubahannya kayak gitu. Bukan drastis ya, perlahan tapi pasti pokoknya kayak gitu ya. Jadi oh ya, selain ibu rutin mengkonsumsi rempah sama rimpang itu beliau itu juga rutin berpuasa Senin Kamis kayak gitu ya. Sebelumnya ibu juga rutin sih puasa Senin Kamis, tapi berhubung karena sakit itu jadi kan berhenti. Kemudian saya banyak baca di IG Dr. Jadul Akbar dan juga di YouTube yang menampilkan pembicaranya itu Dr. Jadul Akbar, kalau puasa itu sangat baik sekali buat memperbaiki jaringan yang bermasalah, mereset hormon, kemudian sama meningkatkan imun. Jadi ya itu malah semangat untuk berpuasa lagi. Selain itu juga makannya itu juga dijaga ya kan. Jadi beliau itu kan nggak mengonsumsi makanan yang berminyak, kemudian tepungan sama gula pasir putih. Jadi ini pantangan untuk buat kalian yang ingin sembuh dari penyakit GERD-nya kayak gitu kan. Nah, jadi intinya kayak gitu guys. Hal yang perlu kalian lakukan yang pertama itu harus sabar banget pokoknya intinya. Terus jangan mudah terpengaruh sana sini, misalnya pakai obat ini manjur terus kemudian ganti obat ini, terus apa itu kayak mudah terpengaruh, pokoknya jangan kayak gitu guys. Jadi intinya kalian itu jaga pola makan, kemudian rutin konsumsi rempah sama rimpangnya itu tiap hari ya guys. Nah kalau bisa itu habis sebelum makan konsumsinya, biasanya itu habis bangun tidur sama sebelum mau tidur. Dan harus dikasih jeda antara minum jamunya sama makan, jangan langsung habis minum jamu kemudian makan tahan berat kayak gitu. Terus habis itu apa tuh pola makannya juga dijaga ya, yang tadi hindari ini apa tuh namanya minyak, kemudian tepung-tepungan, kemudian juga sama ini gula pasir putih karena ya minyak sama tepung-tepungan, kemudian apalagi juga sebenarnya nasi putih itu kan makanan dingin itu pemicu lendir, sedangkan lendir dalam tubuh itu menjadi masalah buat kalian, sehingga banyak penyakit yang muncul dari tubuh kalian kayak gitu. Intinya kayak gitu, jadi harus dihindari. Oh ya, kita tuh tetap harus ikhtiar, harus berusaha, tapi tetap pasrah ke Tuhan. Kalau yang menyembuhkan itu sebenarnya bukan semua itu, tapi Allah kayak gitu. Oke guys, udah segitu aja cerita diri saya. Dan kalau menurut kalian cerita ini bermanfaat, please share video ini sebanyak-banyaknya agar yang lain juga pada tahu dan dapat informasi ini ya. Oh ya, kalau kalian masih ingin dengar cerita tentang faktor rimpang apa yang digunakan, terapi apa yang digunakan kalau saat gejalanya itu muncul dan lain sebagainya, dan yang nggak bisa saya ceritakan di video ini karena takutnya nanti terlalu panjang, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan buat kalian juga jangan lupa klik tombol subscribe and like. Terima kasih.